naza'al aqdar, menentang ketentuan Allah, melawan ketentuan Allah, tidak terima dengan ketentuan Allah, protes dengan ketentuan Allah, lain kan kurang ajar. Seolah menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah harus begitu? Siapa yang disifati oleh Imam Haddad naz'al aqdar? Ada qadar. Qadar, pembahasan iman, qada dan qadar. Kita harus ke sana dulu. Qada, qadar. Qada sebagian menyamakan qada dan qadar sama, sebagian mengatakan qada beda dengan qadar. Tapi penjelasan para ulama untuk mempermudah, qada dan qadar memang satu paket. Qada adalah pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu yang akan terjadi. Anda punya anak 10 hebat-hebat semuanya, ahli surga semua, itu Allah sudah tahu biarpun belum lahir. Itu qada. Jadi qada pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu yang akan terjadi dan belum terjadi. Maka sebagian pengetahuan Allah terhadap sesuatu yang tengah terjadi bisa saja dan yang akan terjadi. Kalau qadar adalah apa yang Allah berlakukan sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Apa yang Allah berlakukan sesuai dengan Allah yang Allah ketahui. Misalnya Anda yang jomblo, biar gembira, ada kabar gembira bagi yang jomblo. Qada Allah, Allah Maha tahu bahwasanya Anda seorang laki-laki yang hari ini jomblo. Istilah jomblo ini orang Malaysia dengar nggak paham jomblo, bujang. Harus diterjemahkan dengan bahasa yang lebih Melayu. Seorang bujang, Allah Maha tahu bahwasanya bujang soleh ini akan dapatkan istri yang sangat solehah, cantik, dan nanti punya anak baik-baik, pinter-pinter. Sebelum terjadi, ini namanya qada, pengetahuan Allah terhadap apa yang akan terjadi pada si bujang ini, qada. Tapi di saat si bujang nikah lalu terjadi pernikahan, itu apanya? Qadar. Apa yang Allah berlakukan kepada si bujang sesuai dengan pengetahuan Allah, sehingga proses kejadian namanya takdir Allah, sesuai dengan qada Allah. Ini jadi bukan urusnya saya berbuat atau tidak berbuat. Perbuatan kita adalah qadar Allah. Yang terjadi pada kita qadar Allah. Makanya kita harus beriman qadar Allah. Qada Allah. Jadi qadar Allah, apa yang Allah berlakukan kepada seorang hamba saat ini sesuai dengan pengetahuan Allah sebelum terjadi. Makanya iman dengan qada qadarnya iman itu. Jadi kalau kita melihat, oh ada kejadian begini, apa yang harus ada di hati kita? Yang terjadi hari ini sesuai dengan apa yang Allah ketahui sebelum terjadi. Dan yang terjadi, yang Allah ketahui sebelum terjadi, sekarang terjadi sesuai dengan pengetahuan Allah sebelum terjadi. Lah iman seperti itu. Maksudnya apa? Tidak ada yang terjadi di semesta ini kecuali atas kehendak Allah dan sepengetahuan Allah dan di bawah kekuasaan Allah. Itu maknanya iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Makanya kita harus ridho. Ridho itu nerima dengan qada dan qadar. Jangan salah memahami ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari bermacam-macam kehinaan. Ada orang berzina, dia terjadi zina, ini qadar. Apa yang Allah berlakukan pada seorang hamba itu dengan zina sesuai dengan pengetahuan Allah sebelum berzina, Allah sudah tahu. Itu qadar Allah. Dan kita harus rela ridho dengan apa yang Allah berlakukan, bukan ridho dengan zina. Tolong, ketentuan Allah, maksudnya ridho dengan ketentuan Allah itu tidak boleh memprotes apa yang Allah berlakukan pada seorang hamba. Maka setelah itu tidak boleh kita menyalahkan, kan sudah takdir, kan dari Allah. Ini biasanya menyalahkan Allah.
Tidak. Maka di sini jangan menyalahkan Allah. Jadi seseorang melakukan naudzubillah sebuah dosa, itu tentu dengan ketentuan Allah, dengan kehendak Allah. Selagi tidak dikehendaki Allah, tidak akan terjadi. Dan itu sudah sesuai dengan qada qadar Allah. Maka kita harus ridho. Ridho itu maksudnya rela, tidak perlu memprotes apa yang berlakukan. Tidak perlu, kenapa ya Allah kau jadikan aku begini ya Allah? Kenapa ya Allah kau jadikan aku begini? Kenapa kulitku tidak putih kayak dia? Kenapa aku ini? Menyalahkan Allah tidak boleh. Baik, maka istilahnya Pak, kita harus rela nerima apa yang Allah berlakukan pada seorang hamba di saat dia melakukan zina, menerima bahasanya ini adalah ketentuan Allah, bukan menerima, bukan ridho, rela senang dengan perbuatan zina. Ridho bil qada la bil maqdi, rela dengan ketentuan Allah, tapi kita harus tidak rela dengan apa pekerjaannya dilakukan. Maksudnya kita membenci pekerjaannya karena Allah membenci. Allah mengajari, menyuruh kita untuk membenci pekerjaan jelek tersebut. Tetapi tidak boleh kita menyalahkan Allah, sebab ini pembahasannya nanti bahasan akidah panjang. Semua yang terjadi di semesta ini adalah atas kehendak Allah, termasuk mencurinya seorang pencuri dan berzinanya seorang yang berzina, membunuhnya seorang pembunuh atas di kehendak Allah. Di saat orang salah memahami kehendak Allah dan kehendak dirinya, maka dia menyalahkan Allah dan berkata, kan ini kehendak Allah, kenapa aku disalahkan? Wong Allah menghendaki saya berbuat dosa. Betul, Allah menghendakimu seperti itu. Tapi ketahuilah, yang kamu dianggap dosa itu, yang bakal dihukum oleh Allah itu, yang juga ada kehendak di dalam dirimu. Yang Allah memberikan kehendak pada dirimu, kemudian dengan kehendakmu itu kamu berbuat, maka kau akan dihukum sesuai dengan kehendakmu. Maka seorang yang diperkosa tidak dosa dia. Orang tidur lindur bunuh orang nggak dosa dia, karena tidak dengan kehendaknya. Maka yang akan dihukum dan dosa adalah dengan kehendaknya dia. Orang mabuk dosa besar. Tapi ada orang nuangin, kirain teh, minum glek minuman keras, mabuk, nggak dosa, dia nggak tahu, karena tidak sesuai dengan kehendaknya minum itu. Beda. Jadi kehendakmu itu ada. Yang mengingkari kehendaknya hanya orang yang dia tidak punya kesadaran, bisa dikatakan gila. Siapa yang tidak punya kehendak? Semua orang punya kehendak. Aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin ini. Itu kehendakmu. Dan kehendakmu tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki itu terjadi. Yang jelas Allah menghendakimu berkehendak, maka dengan kehendakmu inilah engkau berkehendak, dan engkau akan ditanya karena kehendakmu itu. Allah memberikanmu kehendak, kemauan. Kemudian dengan kemauanmu itu engkau berbuat, maka engkau akan ditanya perbuatanmu itu karena kemauanmu. Yang berbuat tidak atas dasar kemauan nggak dosa. Naik mobil di jalan tol, ada orang nyebrang, jalan tol nggak boleh orang nyebrang, ketabrak, nggak dosa. Kenapa? Ini bukan tempatnya, dan saya tidak menghendaki bunuh dia, kan jelas. Kalau ada mengatakan saya tidak berkehendak, kalau memang betul engkau tidak berkehendak, nggak dosa. Kamu gila, kamu tidur, kan jelas sekali pemahaman ini. Kalau masih bingung, oh, ini kan kehendak. Iya, Allah menghendakimu berkehendak. Kalau Allah tidak menghendakimu berkehendak, sate itu kau hobi makan sate, tiba-tiba nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena Allah tidak menghendakimu berkehendak. Sering orang terjadi. Wong dia biasa hobi makan sate, kenapa nggak mau? Makan nggak mau, mual, nek. Allah tidak menghendakimu berkehendak, maka nggak berkehendak. Nah, seperti itu. Jadi sederhana. Maka naz'al aqdar termasuk ini menyalahkan Allah. Yang siapa? Man istaqbaha min akhi, yang menganggap jelek dari saudaranya, menjelekkan saudaranya, ma la yadkhulu tahtal ikhtiyar, sesuatu yang dia tidak mampu untuk menghindar dari hal tersebut. Kalau kita menegur akhlak, iya, karena ada kemauan dari dia, akhlakmu jelek, coba yang baik. Karena apa? Akhlak bisa dirubah dia dengan kemauan dia untuk menjadi lebih baik.
Tapi kalau dia mengatakan ngapain hidungmu begitu, kurang ajar nih orang. Kenapa? Nah ini kan dia lahir begitu sudah. Makanya yang menjelekkan saudaranya dalam hal yang dia sendiri tidak dia kemampuan untuk merubahnya, maka ini adalah termasuk kurang ajar kepada Allah. Kurang ajar kepada Allah. Tidak terima. Makanya mencaci fisik adalah dosa. Karena seolah menyalahkan Allah. Ini dasar kau mencaci fisik. Ya, kalau kita mengingatkan orang bukan dari fisiknya, akhlakmu kurang baik, jadilah yang baik, sah. Karena apa? Akhlak bisa dia membuat perubahan. Coba kamu belajar biar pintar, sah, agar menjadi berilmu. Coba kamu gini ini. Tapi kalau sudah urusan sesuatu yang dia sendiri tidak mampu untuk merubahnya, karena memang sudah begitu Allah hadirkan, maka yang merendahkan, yang mencaci adalah termasuk menantang Allah. Kenapa kamu kecil? Maka menghina fisik manusia. Dia tidak bisa menghindar daripada keadaan semacam itu. Maka ini termasuk naz'al aqdar, seperti orang yang tidak menerima terhadap apa yang Allah berlakukan kepada hamba tersebut, dan ini bentuk kekurang ajaran. Kemudian lanjutannya, ini adalah termasuk hikmah ini. Jadi ada sesuatu yang bisa kita ikhtiari, kita usahakan, maka itu boleh seorang hamba ditegur, seorang manusia ditegur, sesuatu yang dia bisa mengikhtiari secara zahir, berakhlak yang baik kepada ibu, kepada anak, kepada saudara dan sebagainya. Ini jangan berhujah, memang saya dari sononya begini, ini kurang ajar, wong. Ini akhlak kau ya berubah dong. Tapi kalau urusan rambutku begini, keriting atau lurus, ya sudah, memang dari Allah seperti ini, ya sah. Tapi kalau akhlak enggak, karena akhlak kita bisa berubahnya. Maka kita mencaci atau mempertanyakanlah paling tidak, bukan sampai istakbah. Istakbah itu pun mencaci loh ya, menganggap tidak bagus, tidak mencaci, tidak mencaci, menganggap kenapa kok begitu, mempertanyakan. Yang Allah berlakukan kepada hambanya, sudah, tidak perlu kita bertanya-tanya. Kita tidak mengerti di balik hikmah di balik itu semuanya. Kalau orang dibuka pintu protes, wah bingung nih, desain manusia itu kayak apa? Orang yang lagi naik motor pengen hidungnya di belakang, daripada di depan harus pakai masker kena angin, mending hidungku di belakang saja, begitu kan? Di gidang hidung nggak enak, wah kurang ajib di samping. Akhirnya model manusia nggak semuanya sendiri, sesuai dengan sudah desain begitu. Sampai ada gambaran sederhana untuk merenung. Suatu ketika ada satu orang hanya terlintas di hatinya protes, Allah ini kok, mana kata Allah maha bijak, membuat sesuatu pasti serasi dan imbang. Ngelihat buah semangka gede begini, pohonnya kecil, ini gimana, desain apa ini? Semangka segede ini, pohonnya kecil. Ini kurang lebihnya hanya untuk merenung saja. Kejadian sesungguhnya bisa ada, bisa tidak ada. Seorang maksudnya protes, maksudnya dia seorang desain mungkin apa kayak mungkin dia seorang lulusan macam-macam lah, desain grafis atau mungkin arsitek kemarin, pokoknya nggak ada kesesuaian ini, nggak ada keseimbangan. Buahnya gede, pohonnya kecil. Akhirnya dia ngantuk capek, tidur di bawah pohon kurma. Dia aja mikir, ini malah pohonnya gede begini, kurmanya kecil-kecil, ini berdesain apa ini? Baru tidur begini ada angin berhembus, ada kurma jatuh pas dibukanya. Alhamdulillah, coba kurma segede semangka kayak apa ini ceritanya? Kurang lebihnya begitu. Jangan banyak protes. Kalau sudah Allah berlakukan, mulai kulit hitam, kulit mini, semuanya itu adalah. Makanya biasa memprotes Allah ini kekurang ajaran. Sudah yang Allah berlakukan adalah paling istimewa, paling istimewa. Ada irama di dalam diri kita, sehingga sesaat kita bisa bersyukur, sesaat menjadi, kalau kita merenung dalam diri kita pun bisa menjadi sebab kita bersyukur sesaat, kemudian tawadhu sesaat. Allah memberi kepada kita sesuatu yang kalau kita merenung nggak bisa sombong dia. Apa itu?
kotoran yang ada di perut kita yang setiap hari kita buang. Mau sombong bagaimana kalau orang mikir itu? Secantik apapun dia, seganteng apapun dia, setiap pagi dia buang kotoran dia. Membuang kotoran dia, di dalam perutnya pun kotor dia. Bahkan sebelum kotoran buang, anginnya dibuang sudah tidak elok semuanya, tidak ini. Biar tawadhu dia. Tentu dia ada hikmah di balik itu semuanya. Mungkin orang saya pengen makan sekali, tidak usah lapar-lapar selamanya. Ya, Anda tidak bisa menikmati bakso, soto segala macam karena sudah kenyang dari kemarin sudah. Loh, ternyata lapar ini adalah juga keindahan yang Allah berikan mukaddimah untuk makan enak, makan lahap di rumah kita. Mau protes apa? Saya banyak kerjaan, kenapa harus ngantuk? Tidak diberi ngantuk betul. Pergi ke dokter dia, bayar ratusan juta dia. Sudah jangan protes. Ini banyak orang ini gaya protes merugikan dia. Allah berlakukan. Kalau memang ada sesuatu yang kurang, maka itu adalah untuk kesempurnaan yang lainnya. Begitulah Allah yang Maha Kasih. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.